Pagi itu kota Baghdad masih diselimuti kabut tipis ketika suara ayam mulai terdengar dari sudut-sudut rumah penduduk. Cahaya matahari perlahan naik dari balik bangunan batu yang berjajar sepanjang tepi sungai Tigris. Para pedagang sudah membuka kios mereka, menata roti, rempah, sayuran, dan kain warna-warni. Dan seperti biasa, di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria bersorban miring berjalan santai sambil menguap panjang. Dialah Abu Nawas, orang paling cerdas sekaligus paling kocak di Baghdad. Dengan langkah santai, Abu Nawas menyapa para pedagang. "Assalamualaikum, wahai saudagar kaya. Izinkan aku menikmati hari ini dengan melihat barang-barang mahal kalian, tanpa membeli apapun." Para pedagang tertawa, sebab mereka sudah hafal tabiat Abu Nawas yang suka bercanda tetapi selalu membawa keceriaan. Beberapa di antaranya sengaja memanggil Abu Nawas untuk sekadar ngobrol, karena mereka tahu omongannya bisa mengubah hari yang membosankan menjadi penuh tawa. Abu Nawas memasuki pasar roti yang pagi itu dipenuhi aroma roti gandum yang baru keluar dari tungku. Perutnya langsung keroncongan, sebab sejak malam sebelumnya ia belum makan apapun selain secangkir teh encer. Ia berhenti di depan kios penjual roti baru, seseorang yang belum mengenalnya. Abu Nawas menghirup aroma roti dalam-dalam dan berkata, "Hanya mencium aroma roti ini saja rasanya sudah seperti makan." Penjual roti itu berkata, "Kalau begitu, bayar aromanya." Abu Nawas tersenyum lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga, menggesekkannya hingga berbunyi celing-celing, dan berkata, "Nah, kau telah mendengar bunyi uangku. Jadi lunaslah aroma roti tadi." Para pembeli tertawa dan penjual roti hanya bisa terdiam. Perutnya masih lapar, tetapi hati Abu Nawas bahagia karena membuat banyak orang tertawa. Ia melanjutkan perjalanan ke pasar rempah. Ada bukit kecil kunyit, lada, kayu manis, bahkan jintan hitam yang aromanya menusuk hidung. Beberapa pedagang memanggilnya, ingin bermain tebak aroma. Abu Nawas menghirup salah satu wadah rempah dan berkata, "Ini lada hitam, tapi aromanya seperti lada yang sedang patah hati." Orang-orang kembali tertawa, membuat suasana pasar semakin hangat. Ketika berjalan, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil membawa keranjang penuh telur dan menabrak kaki Abu Nawas. Telur dalam keranjang hampir tumpah. Anak itu panik, namun Abu Nawas buru-buru memegang keranjang agar tidak jatuh. "Tenanglah, wahai anak kecil. Kau membawa telur atau membawa masalah?" Anak itu menjelaskan bahwa ibunya sedang menunggu telur itu. Abu Nawas mengantarkan anak tersebut sekaligus membantu ibunya menata telur di kios. Meski sering bercanda, Abu Nawas selalu punya hati yang lembut. Setelah itu Abu Nawas menuju pasar ikan. Bau amis bercampur bau asin membuatnya meringis. Para penjual ikan berteriak menawarkan dagangan, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, seorang penjaga istana datang dengan nafas terengah-engah, memanggil namanya keras-keras. "Abu Nawas, Sultan memanggilmu. Ada urusan besar." Abu Nawas menepuk perutnya yang kosong dan berkata lirih, "Setiap aku lapar, pasti ada masalah." Sesampainya di istana, Sultan Harun al-Rasyid tampak serius. Di sebelahnya berdiri seorang menteri yang wajahnya pucat dan gelisah. "Abu Nawas," kata Sultan, "menteri ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ember emasnya." Abu Nawas mengangkat alis. "Tuanku, siapa yang membuat ember dari emas?"
Apakah nanti para tukang air juga akan minta istana? Sultan menahan tawa, tetapi menteri itu tampak kesal. Ini bukan saatnya bercanda, Abu Nawas. Ember itu jatuh ke sungai dan pasti dicuri seseorang. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, jika hilang di sungai, mengapa kau yakin dicuri? Apa kau melihat ikan memakai anting emas baru? Pengawal istana menahan tawa. Menteri itu tidak bisa menjawab dengan jelas. Sultan akhirnya memerintahkan Abu Nawas untuk menyelidikinya. Abu Nawas segera pergi ke sungai Tigris. Di sana, beberapa pemuda sedang memancing sambil berceloteh. "Wahai pemancing," kata Abu Nawas, "apakah kalian melihat sesuatu yang berkilau seperti emas hanyut di sungai?" Salah satu pemuda menjawab, "Kami tidak melihat emas, tapi kami melihat seorang pria basah kuyup berlari membawa karung besar. Ia tampak sangat mencurigakan." Pemuda lain menunjuk arah pasar ikan. Abu Nawas segera menuju pasar ikan. Ia bertanya kepada beberapa pedagang, hingga akhirnya ada seorang penjual yang berkata, "Aku lihat seorang pria bau sekali membawa karung. Waktu dia lewat, ikan-ikanku seperti kehilangan selera berenang." Itu cukup menjadi petunjuk bagi Abu Nawas. Ia berjalan menyusuri pasar dan mendapati seseorang jongkok di dekat gudang ikan dengan karung besar di sampingnya. Abu Nawas mendekat dengan senyum ramah. "Sahabat, bolehkah aku melihat isi karungmu? Aku sedang mencari ember emas." Pria itu langsung gugup dan mencoba kabur. Para penjaga memergoki dan menangkapnya. Karung itu dibuka, dan semua tercengang. Bukan ember emas yang ditemukan, melainkan seekor kambing basah yang menggigil kedinginan. "Aku tidak mencuri apa-apa," seru pria itu. "Aku hanya memandikan kambingku di sungai." Para penjaga tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas hanya bisa memijat kening. Karena belum menemukan jawaban, Abu Nawas kembali menyusuri tepi sungai dan memperhatikan arusnya yang deras. Saat sedang mengamatinya, ia melihat seorang anak kecil menarik sesuatu dari pinggir sungai dengan susah payah. Abu Nawas mendekati anak itu dan terkejut ketika melihat benda yang ditarik, ember emas yang dicari. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab polos, "Ayahku menyuruhku mengambil ember ini kalau melihatnya tersangkut di pinggir sungai." Kata ayah, "Embernya hanyut dari rumah karena angin." Abu Nawas bertanya siapa ayahnya, dan ternyata ayah anak itu adalah tetangga dekat menteri yang kehilangan ember. Abu Nawas membawa anak itu dan ember emas ke istana. Menteri langsung merebut ember itu dan berkata, "Ini punya saya." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Benar. Dan ember ini tidak dicuri siapapun. Ember ini hanyut karena pagarmu terbuka, lalu terbawa arus sungai, dan ditemukan oleh penasihatmu yang paling jujur, anak kecil ini." Sultan Harun al-Rasyid tertawa keras. "Jadi yang hilang bukan ember, melainkan kesabaranmu." Menteri menunduk malu. Abu Nawas menutup kasus itu dengan berkata, "Tuanku, jika seseorang kehilangan barang, sebenarnya yang lebih dulu hilang adalah ketenangan hatinya." Sebagai hadiah, Sultan memberikan sebakul roti, madu, dan beberapa koin emas untuk Abu. Tersenyum lebar. "Akhirnya, sarapan yang layak untuk penyelidik kelas dunia," katanya sambil memegang roti. Dalam perjalanan pulang, para pedagang di pasar bertanya, "Abu Nawas, kau menangkap pencuri emas?" Abu menjawab santai, "Tidak. Tapi aku menemukan kambing yang lebih wangi dari pemiliknya."
Orang-orang tertawa hingga memegangi perutnya. Sore itu, Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil menikmati roti dan madu. Ia menatap air yang mengalir dan berkata dalam hati, "Betapa lucunya hidup, orang kehilangan barang, kambing mandi di sungai, pemuda memancing sambil bercanda, dan ia selalu terjebak dalam urusan yang tidak pernah ia rencanakan." Tapi justru dari situlah ia menemukan kebijaksanaan dan tawa setiap hari. Hari pun berakhir dengan langit Baghdad berubah jingga keemasan. Abu Nawas melangkah pulang sambil bersenandung pelan, menyadari bahwa esok hari pasti akan muncul petualangan baru dan masalah baru, yang entah bagaimana selalu menyeret namanya. Namun begitulah Abu Nawas. Hidupnya penuh warna, cerdas, lucu, dan membuat dunia terasa lebih ringan untuk dijalani. Gaya memanah. Suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana seperti biasanya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan pendapat, juga nasihat dari Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas dijamu dengan makanan dan setelah itu diajak ke pendapa untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas. Namun seperti biasanya juga Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang Baginda tersebut dan hanya membuat beliau malu atas jawaban dari Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman depan istana dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam memanah. Sesampainya di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi jika engkau gagal, maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai dan menerima tantangan itu. Pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya sambil memikirkan jalan keluar jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya dan menembakkan anak panahnya ke sasaran. Sayangnya anak panahnya itu meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan, "Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda," ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian ia kembali membidik panahnya ke sasaran. Namun ia gagal lagi, ia pun kembali berkilah, "Kalau yang ini paduka gaya juragan tanah," kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Dan untuk ketiga kalinya Abu Nawas kembali membidikkan panahnya ke sasaran sambil harap-harap cemas, dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya, anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. Nah, yang ini baru gaya Abu Nawas memanah. "Hamba pun menunggu hadiah yang paduka janjikan," kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas, pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Tetangga usil, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah, selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki lebih seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja,
sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya, Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah SWT," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah SWT. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas itu, tetangganya pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas, langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget, tidak percaya dengan apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah SWT," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi." "Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila tuan hakim, Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi uang itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh.
Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar. "Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad." Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, "Tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya? Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur." Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, "Atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar." Orang-orang mulai berbisik. "Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong?" Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. "Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli." Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, "Baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan." Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. "Bagaimana kau tahu itu hanya trik?" tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, "Tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri."
Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Abu tersenyum penuh arti. Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru. Dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, jangan jatuh, itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu. Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku. Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Suatu hari di Baghdad, Sultan Harun al-Rashid kembali dibuat penasaran oleh cerita aneh yang beredar di pasar. Konon, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor keledai ajaib. Keledai itu dikatakan mampu menghitung jumlah barang, menjawab pertanyaan, bahkan tahu mana orang jujur dan mana yang berbohong. Sultan yang terkenal ingin tahu langsung memerintahkan pengawalnya, bawa keledai itu ke istana besok pagi. Aku ingin melihat sendiri apakah benar seekor keledai bisa menghitung. Keesokan harinya, petani datang dengan keledai tua berwarna abu-abu. Keledai itu tampak biasa saja, tidak tampak pintar, apalagi ajaib. Tapi petani itu bersikeras, ampun tuanku, keledai ini sangat pintar. Cukup berikan pertanyaan, dan dia akan menjawab dengan suara, hihau, sebanyak jawaban yang benar. Sultan tertarik dan memutuskan untuk menguji menunjuk wazirnya, Jafar, lalu berkata, tanyakan sesuatu. Wazir berkata, wahai keledai, berapa 2 tambah 2? Semua orang menunggu. Beberapa detik kemudian, keledai itu meringkik 4 kali,
Hihau, 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 hihau. Sultan terkejut. Subhanallah, dia benar-benar bisa menghitung. Semua orang bertepuk tangan, tapi Sultan masih ragu. Apakah ini sihir, atau akal-akalan manusia? Lalu ia berkata, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran di balik hal-hal aneh seperti ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. Abu Nawas, katanya keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat. Abu tersenyum tipis dan berkata, Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya. Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana. Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau, menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar? Abu tersenyum dan menjawab, Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir. Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa. Tapi Abu segera berkata, ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya. Sultan tertawa keras, sadar bahwa ia hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin? Abu menjawab dengan senyum penuh arti, itu juga mudah dijelaskan, tuanku. Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali ia menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu, namun Abu Nawas berkata, tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. Abu Nawas, katanya keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat. Abu tersenyum tipis dan berkata, Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya. Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana. Lalu ia melakukan hal yang tak terduga,
La mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. Ia menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena La pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa La hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali La menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, La berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, "Benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu." Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu. Namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia berhasil membuat raja tertawa hari ini. Bukankah itu sudah cukup berharga?" Sultan mengangguk. Kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas sebelum pergi, Sultan bertanya iseng, "Abu Nawas, apakah kau punya hewan pintar di rumahmu juga?" Abu menjawab santal, "Tentu, tuanku, seekor ayam." Sultan bertanya, "Dan apa kehebatannya?" Abu tersenyum lebar, "Ayam saya tahu kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan kapan saya harus diam kalau istri sedang marah. Kalau itu bukan kepintaran, entah apa lagi namanya." Sultan tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad kembali menceritakan kelicikan dan kepintaran Abu Nawas dari pasar ke pasar. Dan keledai yang dulu dianggap ajaib kini hanya dikenal dengan julukan, keledai yang hampir jadi profesor. Abu Nawas dan mimpi indah. Seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah, kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar.
Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit. Ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud as. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi.
Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Pangeran jatuh sakit. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang semacam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring, lalu menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," kata Abu Nawas. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan ini sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja akhirnya memberi izin kepada Abu Nawas untuk pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas lalu membisikkan sesuatu pada telinga sang pangeran, dan kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu itu, Abu Nawas?" tanya raja dengan kaget. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu itu?" tanya Baginda. "Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja.
Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, jawab Abu Nawas. Bagaimana jika tidak? Tanya raja ragu-ragu. Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati, jawab Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar, begitu mendengar persetujuan sang baginda raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih baginda raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya itu. Abu Nawas dan pejabat yang ingkar janji. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang makmur dan penuh warna, kabar besar berhembus di antara rakyat kecil bahwa seorang pejabat kerajaan yang terkenal dengan lidah manisnya telah berjanji akan membuka lowongan pekerjaan besar-besaran untuk warga miskin. Janji itu seperti cahaya harapan di tengah kehidupan rakyat yang mulai sulit karena musim kemarau panjang membuat hasil panen menurun, dagangan sepi, dan banyak kepala keluarga tak punya pekerjaan tetap. Ketika berita itu terdengar di pasar Baghdad, semua orang menaruh harapan besar, bahkan sebagian rakyat berdoa di masjid agar janji itu benar-benar terlaksana. Di antara kerumunan orang yang mendengar kabar itu berdirilah Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, tersenyum sambil mengelus janggutnya yang tipis seraya bergumam, "Kalau pejabat berjanji, aku harus siap-siap tertawa atau bersedih, sebab kadang janji mereka lebih cepat hilang dari embun pagi yang tersapu matahari." Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, tapi Abu Nawas melangkah santai ke arah istana. Niatnya sederhana, ingin melihat apakah janji itu sungguh-sungguh atau hanya angin kosong yang ditiupkan untuk menyenangkan hati rakyat. Sesampainya di depan istana, ia melihat ratusan rakyat sudah berdiri mengantre dengan berbagai ekspresi. Ada yang membawa surat lamaran di kertas lusuh, ada yang menulis di daun pisang, bahkan ada yang hanya membawa doa dan harapan. Suasana ramai itu membuat hati Abu Nawas tergerak, merasa harus ikut memastikan keadilan ditegakkan. Tak lama kemudian seorang petugas istana yang berpakaian rapi keluar dengan wajah angkuh membawa gulungan pengumuman besar. Dengan suara lantang ia berkata bahwa lowongan pekerjaan untuk rakyat miskin telah resmi dibuka. Namun di balik kabar bahagia itu ternyata terselip syarat-syarat yang membuat semua orang terkejut. Isi pengumuman berbunyi, bagi rakyat miskin yang ingin bekerja di bawah proyek kerajaan diwajibkan memiliki kuda sendiri untuk berangkat kerja, harus berpakaian rapi dan harum, serta mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Seketika suasana yang tadinya riuh berubah hening. Orang-orang saling pandang dengan wajah bingung, sebagian tertawa pahit, sebagian lagi menunduk kecewa. Mereka tahu syarat itu mustahil dipenuhi. Bagaimana mungkin orang miskin memiliki kuda, pakaian harum, dan pendidikan tinggi? Lalu Abu Nawas melangkah maju ke depan barisan dan berkata lantang, "Wahai tuan pejabat yang terhormat, kalau semua rakyat miskin memenuhi syarat itu, maka mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan, karena sudah kaya." Rakyat pun meledak tertawa, bahkan sebagian petugas istana tak kuasa menahan senyum. Namun wajah pejabat yang mendengar berita itu memerah menahan malu dan marah. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil menghadap ke ruang pejabat tersebut. Di dalam ruangan yang megah dan penuh wangi dupa, pejabat itu duduk di kursi besar dengan pakaian mewah dan cincin berkilauan di jarinya. Begitu Abu Nawas masuk, pejabat itu berkata dengan nada tinggi, "Abu Nawas, aku dengar kau memperolok pengumuman resmi kerajaan di depan rakyat. Apa maksudmu?" Abu Nawas menundukkan kepala sedikit lalu berkata dengan tenang,
Tuan, aku tidak memperolok. Aku hanya bingung, sebab yang Tuan janjikan adalah pekerjaan untuk rakyat miskin, namun syaratnya seperti untuk para bangsawan. Pejabat itu mengerutkan kening, itu untuk menjaga wibawa kerajaan, katanya ketus. Tidak pantas orang berpakaian compang camping bekerja di bawah nama kerajaan. Abu Nawas pun tersenyum halus dan berkata, kalau begitu, berarti pekerjaan itu bukan untuk rakyat miskin, melainkan untuk orang yang sudah kaya. Padahal yang butuh pekerjaan justru mereka yang miskin, bukan mereka yang sudah hidup mewah. Kalimat itu membuat pejabat itu terdiam sejenak. Namun egonya membuatnya menolak kalah. Kau ini memang pandai bicara, Abu Nawas, tapi tidak semua rakyat miskin pantas bekerja di proyek kerajaan, ujar pejabat dengan nada meremehkan. Kalau begitu, jawab Abu Nawas tegas namun sopan, izinkan aku menjelaskan mengapa mereka pantas. Rakyat miskin adalah tenaga paling kuat di negeri ini. Mereka bekerja tanpa pamrih, mereka tahan lapar dan tetap tersenyum. Sementara orang kaya seringkali baru berkeringat sedikit sudah mengeluh pegal. Maka bukankah lebih bijak kalau pekerjaan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mampu bekerja keras? Rakyat yang mendengar dari luar ruangan bersorak gembira. Mereka merasa suara mereka diwakilkan oleh keberanian Abu Nawas. Pejabat itu semakin tidak senang, namun ia mencoba menahan diri. Baiklah, Abu Nawas, katanya, kalau kau pandai bicara, aku akan memberimu satu ujian. Jika kau berhasil menjawabnya, aku akan membuka lowongan untuk rakyat miskin. Tetapi jika kau gagal, kau harus membersihkan halaman istana selama seminggu. Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, baik, Tuan. Tapi kalau saya menang, Tuan harus menepati janji dan meminta maaf kepada rakyat di depan umum. Pejabat itu mengangguk setuju lalu berkata, baik, pertanyaannya sederhana. Jika kau memiliki satu perahu dan di dalamnya ada 5 orang, seorang pejabat, seorang miskin, seorang pedagang, seorang raja, dan seekor kucing, tapi perahu itu hanya dapat menampung 4 orang agar tidak tenggelam, siapa yang harus turun dari perahu? Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu berkata, tentu yang harus turun adalah pejabat itu sendiri. Pejabat itu langsung berteriak, apa? Mengapa harus aku? Abu Nawas menjawab santai, karena pejabat biasanya hanya pandai berjanji dan tidak membantu mendayung perahu. Mereka membuat perahu berat dengan kata-katanya, bukan dengan tindakannya. Rakyat yang mendengar di luar istana kembali tertawa terbahak-bahak, sementara wajah pejabat memerah seperti cabai matang menahan malu, lah berusaha mencari alasan untuk membalik keadaan. Baiklah, kali ini kau menang dengan lidahmu yang tajam, tapi aku punya pertanyaan kedua. Kau bilang rakyat miskin berhak mendapatkan pekerjaan. Tapi bagaimana jika semua rakyat miskin datang melamar sekaligus? Siapa yang harus dipilih? Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab dengan bijak, pilihlah mereka yang paling rajin, paling jujur, dan paling sabar. Bukan yang paling harum pakaiannya atau paling indah penampilannya. Sebab keharuman sejati tidak datang dari minyak wangi, tapi dari keringat kejujuran. Kata-kata itu menusuk hati pejabat yang mendengarnya. Dalam hati kecilnya ia tahu Abu Nawas benar, namun gengsi membuatnya diam 1000 bahasa. Hari itu berlalu, dan tak lama kemudian rakyat Baghdad dikejutkan dengan pengumuman baru. Kali ini syaratnya berbeda. Petugas istana membaca pengumuman dengan suara lantang, diumumkan. Lowongan kerja untuk rakyat miskin dibuka kembali. Tidak perlu kuda, tidak perlu pakaian mahal, asal mau bekerja keras dan jujur. Rakyat pun bersorak gembira. Mereka berbondong-bondong datang membawa harapan baru.
Berkat kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, keadilan mulai terasa kembali. Beberapa hari kemudian pejabat itu diam-diam memanggil Abu Nawas ke kediamannya pada malam hari, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan heran dan berkata lirih, "Wahai Abu Nawas, jujurlah padaku, apa yang membuatmu berani melawan pejabat di depan rakyat?" Abu Nawas menjawab lembut, "Tuan, karena jika rakyat diam, maka ketidakadilan akan terus tumbuh. Jika kebenaran disembunyikan, maka kezaliman akan menjadi biasa. Aku tidak melawan Tuan, aku hanya membela apa yang seharusnya Tuan jaga, yaitu janji kepada rakyat." Pejabat itu terdiam lama, matanya menunduk. Dalam hatinya ia sadar bahwa selama ini ia sibuk menjaga kehormatan diri tapi lupa menjaga kepercayaan rakyat. Akhirnya ia berkata pelan, "Abu Nawas, aku berterima kasih. Kata-katamu telah membuka mataku. Mulai hari ini aku akan menepati janjiku." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Janji yang ditepati bukan hanya menenangkan rakyat, tapi juga menyelamatkan nama baik Tuan sendiri." Beberapa minggu kemudian proyek kerajaan benar-benar berjalan. Rakyat miskin bekerja dengan semangat dan gembira. Mereka merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Sedangkan pejabat itu perlahan berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati. Setiap kali ia melihat Abu Nawas lewat di pasar, ia tersenyum malu tapi tulus. Abu Nawas hanya membalas dengan salam dan canda ringan, "Tuan, jangan lupa kalau janji adalah utang, dan utang harus dibayar," katanya sambil tertawa. Hari-hari di Baghdad pun kembali ramai dan penuh kehidupan. Kisah keberanian Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang bercerita tentang bagaimana satu lidah bisa mengubah kebijakan kerajaan dan betapa satu kebenaran bisa mengalahkan kesombongan. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Wahai guru yang bijak, apa rahasia Tuan sehingga selalu bisa menundukkan orang besar dengan kata-kata kecil?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karena aku tidak berbicara untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk mereka yang tak didengar. Kejujuran, meski sederhana, lebih kuat dari 1000 tipu daya." Pemuda itu menunduk kagum, lalu ia berkata, "Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Nawas hanya menjawab, "Balasan terbaik adalah ketika keadilan tegak. Itu sudah cukup bagiku." Demikianlah kisah tentang Abu Nawas dan pejabat yang berdebat soal lowongan pekerjaan. Kisah yang bukan sekadar tawa, tapi juga pelajaran tentang makna tanggung jawab dan kejujuran. Bahwa jabatan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melayani. Janji kepada rakyat bukan kata manis di bibir, melainkan amanah di pundak yang berat. Dari Abu Nawas kita belajar bahwa keberanian berbicara benar adalah cahaya di tengah kegelapan kekuasaan, dan setiap lidah yang jujur akan selalu lebih tajam dari pedang kebohongan. Sebab kebenaran tidak butuh pakaian mewah, ia hanya butuh hati yang bersih dan niat yang tulus. Maka ketika kita melihat orang berkuasa lupa diri, jangan takut untuk mengingatkan, sebab mungkin Allah menitipkan keberanian itu pada lidah-lidah kecil seperti Abu Nawas, yang dengan senyum dan kecerdikannya mampu mengguncang singgasana kebohongan. Dan begitulah Baghdad kembali damai, karena satu orang yang berani berkata benar, satu orang yang berani menegakkan janji, dan satu orang yang tahu bahwa keadilan sejati tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari hati yang tulus membela kebenaran.